Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ambiya'i wa mursalin wa ala alihi wasobi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini Miss akan menyampaikan sejarah tentang di balik bukit Safa dan Marwah. Kisah ini menceritakan sumur Zam-Zam yang berada di sebelah tenggara Ka'bah yang mempunyai kedalaman 42 meter. Di balik kisah ini terdapat perjuangan seorang ibu demi mendapatkan rezeki untuk putranya yang kehausan. Ketika Ismail masih kecil, masih dalam persusuan ibu Bunda Hajar, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk membawa mereka meninggalkan Palestina. Mereka meninggalkan Palestina dengan menggunakan unta dari Palestina menuju ke Mekah. Kala itu Mekah berupa lembah yang padang pasir yang tandus, sepi, gersang, dan udaranya panas. Setelah menurunkan barang bawaan, Nabi Ibrahim bermaksud meninggalkan anaknya dan istrinya. Namun Bunda Hajar melihat gelagat kepergian suaminya, langsung meletakkan Ismail kecil di alas tidur yang sudah disiapkan. Bunda Hajar setengah berlari mengejar Nabi Ibrahim. Ia berhasil memegang baju suaminya sambil mendesak dengan berbagai pertanyaan. "Mengapa suamiku, engkau tega meninggalkan kami di padang yang tandus dan gersang ini?" ucap Bunda Hajar. Nabi Ibrahim hanya terdiam. Kemudian Bunda Hajar menanyakan lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya." Setelah mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Bunda Hajar tidak marah. Bunda Hajar lega dan ikhlas, serta meyakini kalau ini memang perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan Bunda Hajar dan Ismail. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mau meninggalkan mereka, namun sebenarnya di hati kecil Nabi Ibrahim tidak tega. Beliau harus menjalankan perintah Allah, karena tujuannya agar lembah yang tandus yang mereka tempati akan menjadi subur. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak ada tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian mereka cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka buah-buahan agar mereka bersyukur." Sepeninggal Nabi Ibrahim, Bunda Hajar menyusui Ismail kecil seperti biasa, dan hari berikutnya mereka mulai kehabisan bahan makanan. Dilihat wajah Ismail kecil yang mulai menangis karena kehausan, namun ASI Bunda Hajar tidak kunjung keluar. Ismail mulai menangis. Bunda Hajar menenangkan Ismail. Bunda Hajar pun berdiri
dan melihat sekeliling. Namun yang dilihatnya hanyalah perbukitan. Kemudian pandangannya tertuju kembali ke putranya yang sedang menangis. Kedua tangannya dan kakinya terus bergerak sambil menangis. Uwe, 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 uwe. Nah, semakin lama menangis, Bunda Hajar semakin gak tega melihat anaknya menangis. Tiba-tiba Bunda Hajar melihat oase di balik bukit Sofa yang letaknya tidak jauh dari mereka bermukim. Ia bertekad kuat dalam hati, demi putranya. Bunda Hajar pun naik ke bukit Sofa untuk mendapatkan air. Dalam perjalanan tersebut, ia sesekali melihat ke arah Ka'bah, di mana ada putranya di sana. Ketika sampai di atas bukit Sofa, ternyata hanya fata morgana yang dilihatnya, tidak ada air. Kemudian pandangan Bunda Hajar tertuju ke Bukit Marwah. Ia pun semangat menyemangati dirinya dan turun dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah sambil berlari-lari kecil. Sesampainya di Bukit Marwah ternyata tidak ada oase juga. Tanpa mengeluh, Bunda Hajar pun kembali turun dan naik ke Bukit Sofa karena melihat ada oase di Bukit Sofa. Aktivitas itu dari Sofa ke Marwah dilakukan Bunda Hajar sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Setelah itu Ismail kecil terus menangis. Uwe, 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 uwe. Dan menggerakkan kedua tangan, juga menghentakkan kakinya. Menghentakkan kakinya ke tanah. Rupanya ia sudah sangat kehausan. Tepat Bunda Hajar di atas Bukit Marwah, yaitu setelah putaran ke-7, suara tangisan Ismail semakin kencang. Tiba-tiba keluar air dari hentakan kaki Ismail. Bunda Hajar yang melihat pancaran air yang muncul di dekat putranya segera bergegas turun dari Bukit Marwah menghampiri putranya. Bunda Hajar bersyukur kepada Allah melihat air yang melimpah di hadapannya. Dia terus berkata, Zam-zam, Zam-zam. Air Zam-zam itu melimpah ruah. Zam-zam artinya melimpah ruah. Nah, kemudian semakin melebar, Bunda Hajar semakin bilang Zam-zam, Zam-zam, agar airnya terus berkumpul, tidak berpencar kemana-mana. Sejak itulah air tersebut dinamakan air Zam-zam. Dan perjuangan Bunda Hajar yang bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali itu diabadikan menjadi rukun haji yang dikenal dengan sebutan sa'i. Nah, arti dari kata sofa apa ya? Sofa artinya adalah jernih atau suci, seperti Bunda Hajar yang selalu berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Marwah adalah harapan yang kuat yang ingin diraih. Ya, Ananda soleh-soleha, seperti kelas kita ya, ada kelas Sofa dan Marwah ya untuk kelas 1. Ada kelas Sofa dan Marwah. Semoga kita semua akan seperti Bunda Hajar. Ya, dalam kisah tadi, di balik Bukit Sofa dan Marwah, banyak sekali hikmahnya yang bisa kita ambil. Apa saja itu? Yang pertama, tidak mudah menyerah. Ya. Kedua, selalu berhusnudon atau berbaik sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi masalah. Ya, Ananda soleh-soleha, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Banyak kurangnya dari Miss pribadi, Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Miss akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.